Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video yang ketiga ini kita bakal ngelanjutin terkait mengerjakan TR kekuatan memanjang. Jadi di bahasan terakhir kita sempat ngerjain CSA, sagging dan hogging. Nah, di video yang ketiga ini kita akan masuk ke perhitungan modulus penampang dari kapal kita masing-masing. Lalu untuk bahan yang kita perlukan itu kita ngambil di TR profil terkait dengan midship section dan juga beberapa ukuran detail tentang profil kita. Nah, ini merupakan gambar midship section dari kapal yang dikerjakan. Tapi mohon maaf ini belum diganti. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke perhitungan. Nah, di sini kita akan menghitung ukuran konstruksi terhadap arah memanjang kapal ya. Jadi makanya kita ambil di tengah-tengah kapal, yaitu di bagian midship section. Oke, mungkin langsung aja. Ini adalah perhitungan yang pertama tentang plat bilga. Di sini mungkin kita perlu ini dulu ya, perlu tahu kalau misalkan teman-teman belum mengerjain SE itu mungkin sekarang tentuin dulu kira-kira ukuran plat yang digunakan di kapal kita itu berapa. Itu bisa dicari. Soalnya nanti bakal dimasukin juga ke perhitungan sini. Kalau di kapal ini saya pakai ukuran platnya itu ukuran 6 meter kalau nggak salah. Di ukuran plat yang dipakai itu 6 meter kali 1,5. 6 meter kali 1,5. Sorry. 6 sama 1,5. Nah, jadi ini adalah ukuran plat yang digunakan di kapal ini. Jadi silakan mungkin tahap awalnya teman-teman tentuin dulu ukuran platnya. Bisa dicari di website ini ya, website Marine Plate itu banyak ukurannya. Ada yang panjangnya 5 meter, juga ada yang mungkin lebarnya 1,8, itu beda-beda. Jadi silakan dicari aja, disesuaikan. Kebetulan kapal ini menggunakan ukuran 6000 kali 1500 mili. Nah, jadi di sini kenapa ada angka 6000, yaitu sesuai dengan ukuran plat yang digunakan di kapal ini. Gitu. Lalu masuk ke radius bilga. Nah, R ini radius bilga ditambah dengan tebalnya. Di sini dapat angka 2200 dan 15. Nah, 2200 plus 15. Nah, angka ini tuh sebetulnya bisa diukur langsung dari midship section atau dari lens plan. Cuma bisa juga dipastikan kalau misalkan belum begitu yakin, itu bisa kita ambil dari TR Excel-nya ini lens plan. Jadi di bagian mana ya, di bagian waterline. Nah ya, di bagian waterline ini itu kan kita fairing ini. Nah, di sini kita dapat radius bilga. Nah, radius bilga ini nanti yang kita gunakan untuk dimasukkan ke sini. Jadi kenapa angkanya 2200? Ya, karena di sini ukuran radius bilganya 2,2 meter gitu. Jadi di sini 2200 mili. Lalu ditambah dengan 15. Nah, 15 ini itu diambil dari tebalnya, tebal dari plat bilga ini. Itu kan kita hitung di ini ya, di profil. Nah, jadi kalau misalkan lebih enaknya sambil buka laporan bab 8 profil tuh ada kok tentang
bilga, mana bilga ya? Nah, plat bilga ya. Plat bilga kita ambil yang daerah tengah juga. 15. Kayak gitu ya. Oke, next. Lanjut ke plat sisi. Nah, di plat sisi ini kita sama, jadi ngambil H-nya ini kan tinggi. Nah, kalau misalkan kita udah pernah bikin SE, itu kan posisi posisi platnya itu mulai dari bawah sini nih, dari bawah sampai ke atas. Nah, itu tuh dipasangnya itu secara memanjang. Jadi yang kita dapat untuk tingginya ini dari lebar ukuran plat yang kita gunakan. Jadi 1,5 meter atau 1500 mm. Lalu untuk tebalnya juga kita ngambil dari sini. Cari aja lah yang tentang plat sisi. Nanti cari di sini plat sisi. Setelah itu next sama plat lajur atas atau shear track juga kita pakainya segini karena memang menggunakan lebar dari ininya ya, dari platnya juga. Untuk lebarnya ini sesuai sama ukuran plat, ketebalan plat sisi di atas garis air, bisa disamain sama itu. Oke, ini enggak kita pakai. Lalu ini ukuran side stringer di bagian midship atau di bagian tengah kapal. Cari di sini nih. Di sini juga ada, atau di gambar midship juga ada. Carilah di sini. Itu udah ada semua. Side stringer ini ya. Jadi nah, sentas sisi di tengah. 300 ini nanti side stringer ya. Iya, jadi oke, ini ada salah, sorry. Jadi 300 ini nanti bakal jadi tingginya. Lalu faceplate ini bakal jadi lebarnya, dan juga tebalnya ini bakal jadi tebalnya gitu. Terus juga next ke perhitungan geladak. Di plat geladak pun sama, yang kita pakai itu lebarnya ini lebar plat. Lalu ini adalah tingginya itu sesuai dengan tebal dari platnya. Terus center girder juga sama kayak gitu, side deck girder. Lalu deck longitudinal itu sama. Deck longitudinal itu ini yang profil L di bagian deck. Nah, di sini tingginya itu kita pakai 130 sesuai sama ukuran profil L-nya. Lalu 75 untuk lebarnya, dan tebalnya itu sesuai sama tebal profilnya kayak gitu ya. Nah, itu tuh berlaku juga untuk konstruksi alas kapal. Ini adalah plat alas dalam atau inner bottom. Inner bottom tuh yang ini, plat alas dalam. Nah, untuk lebarnya kita gunakan ini juga, gunakan ukuran profil, yaitu lebarnya 1500. Lalu juga untuk ketebalannya atau tingginya itu menggunakan tebal dari plat alas dalamnya. Cari aja di sini juga harusnya ada. Nah, plat alas dalam kita gunakan yang bagian tengah juga. Lalu untuk plat alasnya kita pakai ini 15 sesuai sama ukurannya juga. Lalu plat lunas 17. Sisanya yang 1500 ini itu menggunakan lebar dari spesifikasi plat yang digunakan. Lalu center girder ini sesuai juga sama yang ada di sini. Center girder, terus side girder,
side girder, dan seterusnya sampai ke bottom longitudinal juga. Nah, jadi kenapa kita memerlukan ukuran plat ini sebagai yang data yang kita input ke sini. Jadi gini nih, secara enaknya gini deh. Nah, ini contoh dari SE ya. Jadi anggaplah kita ngambil di daerah sini, di daerah midship. Jadi ini yang merah-merah tuh kayak profilnya gitu, cuma kita fokusnya ke warna abu-abu aja yang ini nih. Warna abu-abu. Sama ini adalah sebetulnya ini harusnya S, simbol pengelasan gitu. Simbol pengelasan, samping juga ada. Nah, jadi kenapa kita gunakan yang tadi ya, yang bagian lebar dan juga bagian panjang dari konstruksi ini? Karena memang nanti tuh di sini kita akan mencari titik berat dari tiap elemen atau tiap bagian ini. Contohnya itu plat sisi. Nah, plat sisi tuh ini tuh plat sisi kalau misalkan di bagian SE. Nah, ini adalah ukurannya. Ukurannya itu dari sini ke sini 6000, dari sini ke sini 1500 mili. Nah, jadi untuk titik tengahnya tentunya ada di tengah-tengah sini atau ada di tengah-tengah sini. Karena memang sesuai sama yang kita ukurkan dari dasar ya. Dari dasar nanti kita akan mendapatkan titik tengah kayak gitu. Lalu juga untuk ini, untuk konstruksi alas, kenapa plat alas dalam sampai side girder ini kita pakai lebarnya itu 1500? Karena ini adalah area double bottom ya. Jadi double bottom ini sama juga ini yang abu-abu tuh plat. Nah, jadi kan kita pengen tahu tengah-tengahnya nih dari satu plat ini, tengah-tengahnya kan ada di sini, ada di sini. Jadi otomatis ada di 1500 ini tengah-tengahnya nanti. Kayak gitu. Oke, langsung next aja. Nah, kalau misalkan udah di input semua, kita bisa next sih ke slide berikutnya. Nah, di sini sebetulnya udah otomatis sih, cuma perlu dipastiin lagi aja datanya udah pas, udah sesuai gitulah sama data yang kita input tadi. Sini yang merah yang gak digunakan. Next. Nah, lalu mungkin kita fokusnya ke sini, tabel perhitungan modulus penampang dari badan kapal. Nah, jadi di tabel ini tuh semacam kayak list-listan nih komponen di kapal kita di area midship tuh ada apa aja. Di bakal kita detail lah di sini dari komponennya, mulai dari bilga plate sampai ke bottom longitudinal. Nah, kita acuannya ke sini deh. Nah, dari komponen-komponen sini itu diusahain bisa masuk ke sini semua. Mulai dari bilga plate. Bilga plate itu yang di sini nih. Cuma ini memang nyambung. Ya, sebetulnya di area sini. Terus, nah side plate. Ini side plate itu yang di sisi sebelah sini atau plat sisi. Lalu ada shear strake. Ini yang nanti di area atas ini lambung timbul ke atas. Lalu ada side stringer. Side stringer itu yang ini. Nah, yang T, profil T. Lalu deck plate itu plat deck yang ada di sini ini. Nah, ini plat deck. Lalu center deck girder, ini center deck girder udah ada namanya. Sampai ke bottom longitudinal. Nah, di sini kita perlu tahu nih jumlah nama-nama bagian ini tuh ada berapa, karena tiap kapal itu beda-beda.
Jadi memang harus dihitung, dan patokan perhitungannya itu menggunakan ukuran dari sini. Nih, ukuran yang tadi kita pakai, terutama yang arahnya itu menerus ke atas. Kayak plat sisi itu arahnya ke atas, dan juga deck plate ini arahnya ke samping. Nah, sini tuh perlu kita ketahui kayak jumlahnya tuh ada berapa. Kalau bilga plate kan satu komponen bilga plate dan ada di bawah sini. Jadi cuma ada satu bilga plate gitu. Tapi untuk set plate ini itu kenapa jumlahnya ada 7 misal kayak gitu. Nah, ini dihitung sendiri. Jadi cara menghitungnya itu kayak gini. Tadi kan kita punya ukuran radius bilga ya. Radius bilga itu 2200. Nah, jadi kita hitung nih, garis yang merah ini tuh adalah apa ya, bisa dibilang kayak batas dari radius bilga kapal ini. Ini contoh ya. Nah, 2200 ini itu adalah area plat bilga, berarti kan ada di daerah sini. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan mencari sisanya sampai ke atas tuh kan plat sisi ya. Nah, itu tuh jumlahnya ada berapa, bisa kita hitung dengan cara kita gunakan spesifikasi dari plat yang digunakan. Contoh lah, misalkan ini udah ada tandanya nih, yang ganti warna deh. Nah, yang warna biru ini itu adalah batas ke atas plat sisi, ke bawah plat bilga sama plat alas, kayak gitulah bisa dibilang. Nah, lalu dari sini kita ukur ke atas itu kira-kira jumlah plat sisinya itu ada berapa banyak gitu. Itu caranya gampang. Jadi kita bikin garis ke atas sesuai dengan ukuran dari platnya. Platnya kan 1500 tadi, berarti kan 1,5 meter. Nah, 1,5 meter. Terus nanti bikin lagi 1,5 meter ke atas. Nah, lalu nanti tinggal dihitung jumlahnya. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk sisanya ini jadi shear strike gitu. Kalau ada sisa gini itu jadi shear strike. Nah, ada 7 buah set plate. Maka di sini kita bikin ada 7. Kalau misalnya ada yang 6 berarti nanti yang ini dihapus, atau misalkan di Excel sebelumnya cuma ada 6, ya berarti nanti bikin lagi, tambah lagi 1 jadi 7. Ini kayak gitu. Lalu untuk side stringer juga sama. Side stringer kan ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita hitung itu area apanya ya, kayak tumpuannya gitu. Jadi di antar side stringer ini kita hitung ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, kan berarti ada 5. Karena kan yang kita hitung nanti di sini, di area sini, di area sini, area sini, sini dan sini. Maka ada 5. Nah, untuk plat deck ini cuma ada 1 karena berdasarkan ketinggiannya itu ya ini doang. Nggak ada lagi, kecuali kalau misalkan dihitung sama plat deck yang atas itu. Cuma di sini hanya membutuhkan midship sectionnya di area tengah kayak gitu. Nah, untuk center deck girder juga kan satu komponen kayak gitulah. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita nanti akan menghitung jumlah dan juga titik berat terhadap dasar. Nah, ini angka-angka ini tuh merupakan titik berat. Lalu kalau untuk jumlahnya itu sesuai dengan kapal kita masing-masing. Tinggal dihitung aja. Belga plate kan ada 2 di sisi kanan dan juga di sisi kiri.
kanan kapal kiri kapal gitu ya. Lalu set plate ini kenapa ada 4? Karena kapal ini kan punya inner sail, jadi ini aku hitung juga. Ini kan 1 nih, berarti set plate 1 kan yang ini, area sini lah, area sini. Nah, yang kayak gini tuh ada berapa? Ini kan ada 1, ini 2, terus ini 3, dan ini 4, gitu loh. Jadi kenapa aku masukin jumlahnya 4? Mungkin tiap kapal beda-beda. Kalau yang nggak ada inner, misalnya mungkin bisa ditulis 2 ya, karena kanan kiri juga kayak gitu. Terus shear strike juga, ini kan area atas ini 1, 2 gitu. Lalu set stringer kenapa jumlahnya 4? Ya karena ini kan 1, 2 nih, di sisi kiri aja ada 2, ditambah 2 di sisi kanan, jadi 4 gitu. Nah, untuk deck plate jumlahnya ini sama, kita hitung juga sesuai sama jarak 1,5 meter, atau tergantung sama lebar plat yang digunakan. Ini 1,5 meter. Nah, ini tinggal dihitung aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk sisanya ini aku anggap 1 plat juga, jadi digenapin ke 10 plat di sebelah kiri gitu ya. Nah, nanti berlaku juga untuk sebelah kanan, jadinya kan 2 kali lipat, 10 dikali 2, 20 kayak gitu. Nah, ini untuk center girder 1 doang di tengah sini. Lalu untuk side girdernya tinggal dihitung ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, ditambah 4 sebelah sininya berarti kan 8. Deck longitudinal juga dihitung satu-satu aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 dikali sebelahnya dikali 2 berarti kan 24. Nah, seterusnya juga sama, mulai dari set girder dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah kita tahu jumlahnya, baru kita akan mencari titik beratnya. Nah, untuk titik berat ini kita menggunakan gimana ya, kan titik berat tuh berada di posisinya tuh ada di tengah-tengah objek ya, objek yang kita cari tahu untuk menghitungnya. Nah, untuk titik berat bilga plate itu udah ada perumusannya di atas di G14. Nah, ini yang kita perlu hitung, cari secara manual itu mulai dari side plate. Nah, dari titik tengah ini kita hitung dari dasar ya. Nah, dari dasar ini kita hitung dari baseline ke titik tengah side plate 1. Lalu di side plate 2 juga sama, ke titik tengahnya dihitung terus sampai ke atas sampai selesai. Nah, nanti misal kita dapat nih angka 295. Ini kan dalam satuan meter. Nah, lalu di sini saya dikali 100 karena biar satuannya jadi milimeter gitu. Ini juga sama. Seterusnya sampai ke shear strike. Nah, lalu nanti untuk size finger juga sama. Jadi contoh ya, ini kan size stringer, jarak size stringer. Berarti nanti tinggal dihitung dari baseline sini ke titik tengah. Ini. Terus nanti mana ya, titik tengah. Nah, gini. Nah, contoh ini 266. Ya udah 266 dikali 100 gitu. Ini juga sama, sampai ke atas nanti dibikin ini aja, di dimension aja sampai ke atas.
kayak gitu. Lalu deck plate, nah untuk deck plate ini titik tengahnya itu menggunakan rumus ini. Jadi yang kita masukin ke sini adalah nih 13,44. Nah 13,44 ini adalah tinggi dari kapal kita. Tinggi dari kapal kita 13,44. Terus dikali 100 biar jadi satuannya milimeter. Lalu dikurangi G60. G60 tuh titik tengah dari ini nih. Di sini kan tadi kita ngitung plat ya. Nah, tingginya itu 9 misal. Nah, 9. Jadi nanti tuh di sini akan ada pengurangan gitu, pengurangan sesuai sama ya titik tengahnya si area ini. Jadi yang kita masukkan ini 13,44 adalah tinggi kapal dikali 100 biar satuannya milimeter, lalu dikurangi sama kedudukan di tengah-tengahnya kayak gitu. Lalu center deck girder juga sama. Nah mulai dari sini kita mengubah ininya aja, mengubah data sebelumnya menggunakan tinggi dari kapal kita atau H-nya ya. Nah closed deck girder ini juga sama kayak ini karena memang sejajar posisinya. Inner bottom udah ada, udah ngeling juga. Kalau yang udah ngeling nggak usah diubah. Nah lalu setelah itu kita masuk ke sini. Nah di sini itu yang perlu kita ubah di Z2. Nah di Z2 ini perlu kita ubah di bagian 1344-nya. Nah ini gunakan ini pakai tinggi kapal kita. Ya sama aja sih, misalkan 13,44 ya dikali 100 nggak apa-apa, ini sama aja hasilnya. Udah, kalau misalkan udah selesai, kita masuk ke bab 7. Nah di bab 7 ini kita hanya memeriksa kekuatan kapal aja. Jadi pasti ini data H kapal kita tuh benar. Terus juga ininya LPP-nya ini dalam satuan cm, ini dalam satuan meter. Lalu nanti pada kondisi air tenang tuh kedudukannya tuh kayak gimana gitu untuk tegangan apa momen ya, pokoknya itulah. Nah ini dapat angka sekian, ini juga dapat angka sekian, dapat ini. Nah diusahain tegangan yang apa ya, yang kita dapat tuh bisa masuk ke aturan kelas gitu. Nah aturan kelas tuh untuk kapal yang lebih dari 100 meter itu tegangan izinnya tuh 175 baik positif maupun negatif. Jadi untuk angka yang kita dapat diusahain ya sesuai lah masuk kriteria. Lalu nanti masuk ke perhitungan pengecekan modulus. Nah sesuai sama perumusan nanti modulus minimumnya itu 9 misal. Nanti kita cek, berarti kan otomatis harus ada di atasnya gitu ya momen. Untuk momen inersia pun sama, jadi ini adalah minimumnya sekian, jadi nanti dari perhitungan kita dapat sekian. Kalau memang ketiganya sudah memenuhi ya berarti bisa dikatakan sesuai sama peraturan dari klasifikasi. Oke, jadi mungkin itu sih yang bisa di-sharing, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.